Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi Anda. Cameron Blake adalah tipe pria yang dikagumi banyak orang. Sukses, cerdas, dengan karier yang mapan dan kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan masalah apapun yang menghadangnya. Pekerjaannya menuntut perjalanan terus-menerus, pertemuan di berbagai negara bagian, dan keputusan cepat yang dapat mengubah arah negosiasi besar. Dari luar, ia tampak memegang kendali penuh atas segalanya, tetapi di dalam, ia memikul kelelahan yang perlahan menumpuk dalam diam. Ia tahu ritme hidup seperti ini ada harganya, dan sayangnya, harga itu adalah pernikahannya sendiri. Madeline, istrinya, tak lagi sama seperti beberapa tahun yang lalu. Percakapan mereka, yang dulu panjang dan penuh rencana, kini telah berubah menjadi pesan-pesan singkat dan seadanya. Panggilan telepon yang ia lakukan selama perjalanan bisnis kini dijawab dengan dingin, seolah Madeline selalu sibuk, teralihkan, atau Jedno Stavno tidak ingin bicara. Jauh di lubuk hatinya, Cameron menyadari perubahan itu, tetapi ia lebih memilih untuk percaya bahwa itu hanyalah sebuah fase. Bagaimanapun, pernikahan memang mengalami pasang surut, dan ia bersedia menghadapi apapun selama pada akhirnya semua itu sepadan. Yang menjaga keseimbangan emosionalnya, tanpa diragukan lagi, adalah hubungannya dengan anak-anaknya. Chloe dan Dylan selalu menjadi pelabuhan amannya. Mereka masih muda, tetapi cukup dewasa untuk memahami pengorbanan yang dilakukan ayah mereka untuk keluarga. Setiap kali ia pulang dari perjalanan, bersama merekalah ia akan duduk untuk mengobrol, tertawa, berbagi cerita, dan mendengar tentang kehidupan mereka. Momen-momen itu begitu sakral. Itulah bahan bakar yang membuatnya terus melangkah. Pagi itu, Cameron baru saja turun dari pesawat dan menyalakan kembali ponselnya ketika ia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Chloe. Hal itu langsung menyalakan alarm di benaknya. Chloe jarang sekali menelepon seperti itu, berulang kali, dan bersamaan dengan panggilan itu, ada sebuah pesan yang membuat tubuhnya membeku. "Ayah, datanglah, ini mendesak. Kumohon." Pesan yang sederhana, tetapi syarat dengan urgensi itu, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menelepon balik, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat itu, semua skenario terburuk melintas di kepalanya. Kecelakaan, masalah kesehatan, pertengkaran, sesuatu yang melibatkan Dylan. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam dan langsung menuju ke rumah putrinya, sementara pikirannya menciptakan 1000 teori, yang semuanya sama menakutkannya. Selama perjalanan, Cameron mencengkeram kemudi dengan erat, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Chloe, dan bagaimana putrinya itu tampak sedikit menjaga jarak. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Ia juga memikirkan Dylan, yang dalam beberapa bulan terakhir tampak lebih pendiam. Dan tentu saja, ia tidak bisa berhenti memikirkan Madeline, tentang dinginnya hubungan mereka, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengikis semua yang telah mereka bangun bersama. Setiap kilometer yang ditempuh terasa begitu lama. Kecemasan bercampur dengan perasaan aneh, seolah jauh di lubuk hatinya. Ia tahu sesuatu yang serius akan segera terungkap. Ketika ia memarkir mobil di depan rumah putrinya, jantungnya sudah berdetak begitu cepat seolah akan melompat keluar dari dadanya. Ia turun dengan tergesa-gesa, mengetuk pintu, dan Chloe membukanya. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah telah menangis berjam-jam. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya memegang tangan ayahnya dan menuntunnya ke ruang keluarga. Begitu masuk, Cameron melihat Dylan duduk di sofa dengan tatapan kosong, tangan gemetar, dan kaki yang bergerak gelisah. Suasananya begitu berat, begitu pekat hingga bisa dirasakan di udara. Cameron menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara tegas namun khawatir, apa yang sedang terjadi. Tak satu pun dari mereka langsung menjawab. Chloe menatap Dylan seolah meminta kekuatan, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke ayahnya. Ia mencoba untuk mulai bicara, tetapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Dylan kemudian mengusap wajahnya, memperbaiki posisi duduknya, dan setelah beberapa detik berhasil berkata, "Ayah, ada sesuatu
Sesuatu yang serius yang perlu ayah ketahui. Cameron merasakan sakit yang tajam di dadanya. Nada suara putranya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ini bukan masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan obrolan singkat. Ini serius. Dan pada saat itu, ia sadar bahwa apapun itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah percakapan ini. Ia memperbaiki duduknya di kursi, melipat tangannya, dan hanya menjawab, "Bicaralah, aku mendengarkan." Keheningan yang menyusul terasa menyesakkan. Chloe menunduk, memejamkan mata sejenak, dan ketika ia menatap ayahnya lagi, matanya sudah berkaca-kaca. Apa yang akan ia sampaikan membawa beban seberat bom yang siap meledak. Dylan menarik napas dalam-dalam, melirik sekilas ke arah kakaknya seolah memastikan bahwa ia masih ingin melanjutkannya, lalu mulai berbicara. Suaranya bergetar, tetapi membawa ketegasan yang sepertinya telah ia bangun selama beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan semuanya berawal dari kecurigaan-kecurigaan kecil. Hal-hal yang awalnya tampak sepele, tetapi seiring waktu, menumpuk seperti kepingan puzzle yang baru masuk akal ketika disatukan. Ia menceritakan bagaimana ia mulai memperhatikan perilaku aneh dari ibu mereka. Madeline akan pergi dari rumah pada waktu-waktu yang tidak pernah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia akan bilang pergi ke toko kelontong, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk kembali. Ia akan bilang mengunjungi seorang teman, tetapi ketika mereka memeriksanya, teman itu ternyata sedang bepergian atau bahkan tidak tahu tentang kunjungan itu. Dan sementara Madeline menjadi semakin sering tidak ada di rumah, ia juga tampak lebih memperhatikan penampilannya. Tiba-tiba, ia mulai lebih sering berdandan, memakai riasan, baju baru, parfum yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Dan itu bukan sesekali, tapi sering. Chloe menyela pada saat itu, menarik napas dalam-dalam dengan cepat menyeka matanya, dan menambahkan bahwa hal ini mulai mengganggunya hingga ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia ingat dengan jelas hari ketika semuanya menjadi jelas baginya. Saat itu hari Jumat, dan ibu mereka pergi pada sore hari mengatakan akan ke salon. Sampai di situ, semua tampak baik-baik saja. Tetapi karena alasan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Jadi ia memutuskan untuk mengikuti ibunya. Ia masuk ke dalam mobil dan membuntutinya, tanpa tahu persis apa yang ia lakukan atau apa yang akan ia temukan. Dengan suara tercekat, ia menggambarkan bagaimana ia mengikuti Madeline ke lingkungan yang sama sekali berbeda, jauh dari salon yang biasa ia kunjungi. Ia melihat ketika Madeline memarkir mobilnya, dan beberapa menit kemudian, seorang pria menghampirinya. Pria itu tinggi, berpenampilan rapi, berpakaian elegan, dan menunjukkan keakraban yang tidak menyisakan keraguan. Ia menyaksikan mereka berpelukan, bertukar ciuman singkat, melihat sekeliling seolah memeriksa apakah ada yang memperhatikan, lalu masuk ke sebuah restoran bersama. Chloe berkata ia membeku di dalam mobil selama beberapa menit, tangannya berkeringat, bingung apakah harus keluar dan membuat keributan, masuk ke restoran, merekam semuanya, atau hanya berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tetapi ia tidak bisa. Ia pergi dari sana dengan gemetar, pulang ke rumah, dan menangis selama berjam-jam, bertanya-tanya apakah ia harus memberitahu ayahnya, berbicara dengan adiknya, atau berpura-pura tidak melihat apapun. Ia memilih untuk menunggu. Ia perlu yakin, perlu memahami apakah itu hanya pertemuan sekali saja atau apakah memang ada sesuatu yang terjadi. Beberapa hari berikutnya, ia dan Dylan mulai berbicara, dan ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya, reaksi adiknya langsung. Dylan tidak ragu-ragu. Ia mengambil mobil dan memutuskan untuk mengikuti Madeline juga. Dan yang mengejutkannya, tidak butuh banyak usaha. Hanya butuh 2 hari untuk mengkonfirmasi semuanya. Ia melihat ibunya parkir di depan sebuah gedung komersial, keluar dari mobil sambil tersenyum, dan disambut, sekali lagi, oleh pria yang sama. Seseorang bernama Grant. Sejak saat itu,
Kedua kakak beradik itu memutuskan bahwa mereka harus bertindak. Tetapi alih-alih melakukan konfrontasi langsung, mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka mulai menyelidiki. Mereka mencari di media sosial, mencari tahu siapa Grant, di mana ia bekerja, apa pekerjaannya, dan siapa teman-temannya. Mereka menemukan bahwa ia lajang, bekerja di bidang penjualan, dan tampaknya memiliki gaya hidup yang sangat aktif. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka memutuskan bahwa jika mereka tidak bisa menghentikannya, setidaknya mereka bisa mengganggunya. Mereka membuat profil palsu, mulai mengirim pesan anonim kepada Grant, menjelaskan bahwa mereka tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Mereka mengirim foto-fotonya bersama Madeline yang diambil dari kejauhan, disertai pesan singkat seperti, "Hati-hati, kami mengawasimu," atau "Kau tahu kan dia sudah menikah?" Tujuannya sederhana, menanamkan rasa takut, menciptakan ketidaknyamanan, membuatnya berpikir ulang apakah semua ini sepadan. Selain itu, mereka mulai muncul di tempat-tempat di mana mereka tahu keduanya akan berada. Bukan untuk berkonfrontasi, tetapi hanya untuk terlihat. Itu hampir seperti permainan psikologis. Dan itu berhasil. Mereka memperhatikan bahwa dalam beberapa minggu berikutnya, Madeline menjadi lebih cemas, lebih gugup, selalu melihat sekeliling, menghindari berbicara di telepon di dekat mereka, dan semakin sering menyelinap keluar. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu menjadi jelas bagi mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak memberikan efek yang mereka bayangkan. Sebaliknya, tampaknya semakin mereka mencoba menekannya, semakin ibu mereka menjauh, semakin ia melemparkan dirinya ke dalam hubungan rahasia itu. Dan ini, bagi Chloe dan Dylan, terasa seperti pukulan telak. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas situasi ini. Masalahnya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Saat itulah mereka membuat keputusan yang paling sulit. Mereka memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan Madeline, menatap matanya dan mengungkapkan semuanya, menunjukkan bahwa mereka tahu segalanya, bahwa mereka terluka, kecewa, dan tersakiti. Bahwa, di atas segalanya, ini menghancurkan keluarga mereka. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka memilih suatu malam ketika Madeline baru saja tiba di rumah. Dan tanpa basa-basi, Chloe bertanya, "Bu, siapa Grant?" Keheningan yang mengikuti begitu memekakan telinga. Madeline langsung pucat pasi, tergagap, mencoba mengalihkan pembicaraan, membuat alasan bahwa Grant hanyalah seorang teman, seseorang yang sudah lama ia kenal. Tetapi mereka tidak membiarkannya lolos. Mereka menunjukkan foto-foto itu, membacakan pesan-pesan yang mereka kirim, dan Dylan menambahkan, "Tolong, jangan bohongi kami lagi. Kami sudah tahu semuanya." Selama beberapa menit, Madeline masih mencoba berbohong. Ia mengatakan mereka melebih-lebihkan, mengada-ada, bahwa itu adalah penganiayaan. Tetapi ketika ia menyadari tidak ada jalan keluar, ia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak pernah dibayangkan oleh kedua anaknya. "Baiklah, kalian benar. Ya, aku bersama Grant." Setelah percakapan dengan anak-anaknya, Madeline begitu terguncang, begitu malu, hingga ia bahkan tidak bisa menatap mata mereka. Tekanan, rasa malu, dan beban dari semua yang terungkap malam itu membuatnya mengambil keputusan seketika. Tanpa banyak bicara, ia naik ke lantai atas, melemparkan beberapa pakaian ke dalam koper, dan saat turun, dengan suara rendah dan bergetar, ia hanya mengatakan akan meninggalkan rumah selama beberapa hari, bahwa ia butuh waktu untuk berpikir, menata kembali, dan menjernihkan pikirannya. Ia pergi dengan kepala tertunduk dalam diam, membawa tidak hanya koper tetapi juga campuran penyesalan, rasa malu, dan rasa bersalah atas semua yang telah ia sebabkan. Pada saat itu, Chloe menangis terseduh-seduh. Dylan duduk membeku, menatap ibunya lekat-lekat seolah tidak lagi mengenalinya. Seolah-olah tiba-tiba, wanita yang begitu mereka kagumi telah berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dan pada saat itulah mereka mengerti bahwa betapapun menyakitkannya, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ini dari Cameron. Ayah mereka harus tahu
dan ia harus tahu saat itu juga. Cameron terdiam selama beberapa detik, mencerna semua yang baru saja diungkapkan anak-anaknya. Seolah otaknya mencoba memproses informasi yang tidak pernah ia bayangkan akan ia terima. Tangannya mulai berkeringat, jantungnya berdebar kencang, dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk tetap tenang, rasanya seperti dihantam oleh kebenaran yang datang tanpa peringatan, tanpa persiapan, tanpa bias apapun. Ia menatap Chloe, lalu Dylan, dan rasanya sebagian dari dirinya masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seolah jauh di lubuk hatinya, ia berharap ini adalah kesalahpahaman, sebuah kesalahan besar yang akan segera diluruskan. Tapi nyatanya tidak. Semuanya masuk akal. Setiap detail, setiap tanda yang ia abaikan selama beberapa bulan terakhir. Pesan-pesan yang dingin, alasan-alasan yang hampa, ketidakhadiran yang semakin sering, percakapan yang terpotong seolah Madeline selalu terburu-buru atau Prosto tidak ingin bicara. Seolah-olah tiba-tiba, penutup matanya telah dirobek, mengungkapkan kenyataan yang selama ini ada di sana tetapi, karena cinta atau mungkin ketakutan, ia memilih untuk tidak melihatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap wajahnya, dan berdiri. Ia berkata dengan tenang kepada anak-anaknya bahwa ia perlu berbicara dengan Madeline, bahwa ini tidak bisa dikesampingkan, disembunyikan, atau disapu di bawah karpet lagi. Sudah waktunya untuk membuka semuanya, berhadapan langsung tanpa berbelit-belit, tanpa setengah kebenaran. Chloe dan Dylan saling berpandangan, sedikit takut, sedikit lega, karena mereka tahu bahwa sejak saat itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Cameron mengambil ponselnya, menelepon Madeline, dan memintanya untuk pulang. Ia mengatakan ini mendesak, bahwa mereka perlu bicara. Suara Madeline di seberang telepon terdengar curiga, sedikit tegang, seolah ia sudah tahu di lubuk hatinya bahwa sesuatu akan terjadi. Ia mencoba bertanya ada apa, tetapi Cameron hanya menjawab, "Datanglah, kita perlu bicara." Waktu terasa berjalan sangat lambat saat mereka menunggu. Chloe, gelisah, berjalan mondar-mandir. Dylan tetap duduk, menatap kosong ke satu titik, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Cameron, duduk, menatap ke angkasa, tetapi di dalam, rasanya ia akan meledak. Bukan karena marah, tetapi karena kekecewaan. Kekecewaan yang begitu besar hingga nyaris tidak muat di dadanya. Suara mobil yang mendekat membuat jantung mereka berdebar kencang. Begitu ia parkir di depan rumah, Madeline tetap mencengkeram kemudi dengan erat selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam, seolah itu bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan ia hadapi. Ia sudah tahu anak-anak telah memberitahu Cameron segalanya. Hanya dengan mengingat tatapan mereka, kekecewaan, beban dari percakapan itu, perutnya terasa mulas. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Saat itu, satu-satunya pilihan adalah menghadapi Cameron dan mengakui semua yang telah ia sembunyikan. Ia turun dari mobil, merapikan rambutnya dalam upaya sia-sia untuk terlihat kuat, menarik napas dalam-dalam sekali lagi, dan masuk. Begitu ia melewati pintu, ia tidak perlu banyak waktu untuk merasakan suasana di dalam. Cameron berdiri di tengah ruang keluarga, serius, dengan tangan bersedekap, menatap lurus ke arahnya. Chloe duduk, diam-diam menyeka air matanya, dan Dylan, dengan tatapan kosong, menggerakkan kakinya dengan gelisah seolah ia hanya ingin semua ini berakhir. Cameron tidak menunggunya mengucapkan sepatah kata pun. Begitu mata mereka bertemu, ia berbicara langsung, kering, dan tegas, seolah menahan rasa sakit dengan seluruh kekuatannya. Madeline, kita perlu bicara. Dan kali ini, tidak ada kebohongan. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk melarikan diri, untuk alasan, atau untuk berbelit-belit. Madeline terdiam selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari tidak ada gunanya membela diri atau berpura-pura lagi. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Lalu ia sedikit menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya, dan menjawab dengan suara bergetar namun jujur. Aku tahu kau sudah tahu. Chloe dan Dylan sudah mengonfrontasiku. Aku, aku tahu mereka sudah memberitahumu semuanya. Cameron tetap menatapnya lekat, tanpa berkedip,
menunggu Madeline memiliki keberanian untuk melanjutkan sampai tuntas. Dan Madeline menahan air mata, melanjutkan. Itu benar. Semuanya. Semua yang kau bayangkan, semua yang mereka katakan padamu, itu benar. Aku bersama Grant. Suaranya pecah di tengah kalimat, seolah merobek dirinya sendiri. Tetapi kata-kata itu keluar satu persatu seperti belati di udara. Keheningan yang menyusul terasa berat. Chloe menundukkan wajahnya, memejamkan mata erat-erat untuk menahan tangis. Dylan menarik napas berat, menahan campuran amarah dan kesedihan yang bahkan tidak ia tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Cameron tetap tak bergerak, menatapnya tanpa menunjukkan apakah itu kemarahan, kesedihan, jijik, atau semuanya sekaligus. Di dalam, rasanya dadanya diremukan. Madeline mencoba mengisi kekosongan itu seolah mencari sisa-sisa martabat di tengah kesalahannya sendiri. Aku tidak ingin seperti ini. Aku tersesat, Cameron. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana. Aku hanya... Lalu ia berhenti, menyadari tidak ada penjelasan yang akan membuatnya tidak terlalu menyakitkan, tidak terlalu memalukan, tidak terlalu kejam. Ia menundukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik hampir tak terdengar, "Aku menghancurkan segalanya." Cameron menyilangkan tangannya, bernapas perlahan, mempertahankan kendali diri yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, dan menjawab dengan suara tegas, dingin, dan tajam, "Kau tidak tersesat, Madeline. Kau membuat pilihan, dan sekarang hiduplah dengan pilihan itu." Ia mencoba mengambil satu langkah, memberi ruang untuk percakapan, mungkin pembenaran, mungkin permintaan maaf, yang terdengar tidak terlalu menyedihkan, tetapi Cameron sudah memutuskan. "Aku akan mengurus perpisahan kita. Mulai sekarang, hidupmu adalah urusanmu, dan hidupku adalah urusanku. Bagiku, semuanya sudah berakhir." Madeline mencoba menahan diri, meletakkan tangannya di dada, seolah menahan tubuhnya yang terasa akan roboh. "Tolong, Cameron. Jangan. Tidak seperti ini. Jangan membuang sejarah kita begitu saja." Tetapi sebelum ia selesai, Cameron memotongnya, menatap tajam ke matanya, tanpa berkedip, tanpa ragu. "Aku tidak membuang apapun. Kau yang melakukannya. Aku hanya mengakhiri siklus yang kau hancurkan. Dan tahu tidak? Tidak apa-apa. Kau bebas, dan aku juga." Cameron berbalik, naik ke lantai atas, tetapi tidak seperti yang diharapkan siapapun. Ia tidak pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Ia berjalan ke lemari, membuka pintunya, dan tanpa berpikir dua kali, mulai menarik keluar pakaian Madeline. Ia mengambil gantungan baju utuh dan melemparkannya ke tempat tidur. Membuka laci, mengumpulkan semua yang menjadi milik Madeline. Tas, sepatu, kosmetik, dokumen, aksesori. Ia tidak repot-repot melipat apapun, hanya melemparkannya ke dalam koper tanpa melihat, tanpa ragu. Setiap resleting yang ditutup terdengar seperti sebuah siklus yang diakhiri dengan paksa, tanpa ada jalan untuk kembali. Ia bergegas turun, menjatuhkan satu koper di tengah ruang keluarga, naik lagi, mengambil yang lain, lalu yang lain lagi. Ia meletakkan semuanya berjajar di dekat pintu seolah-olah secara fisik mengusir setiap bagian dari Madeline yang masih tersisa di rumah itu. Suara koper yang membentur lantai, suara laci yang dibuka dan ditarik paksa bergema di seluruh rumah, bercampur dengan isak tangis tertahan Chloe dan keheningan berat Dylan, yang hanya bisa menyaksikan semuanya tanpa percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah selesai, ia menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Madeline, yang pucat, tangannya gemetar, matanya terbelalak, bingung harus menatap kemana. Dan dengan suara yang tegas, langsung, setajam silet, ia berkata, "Kau tidak tinggal di sini lagi. Ambil barang-barangmu. Pergi sekarang." Mata Madeline semakin terbelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, hampir tersandung kata-katanya sendiri, mencoba dengan sia-sia untuk menggumamkan sesuatu. "Cameron, tunggu. Kumohon." Namun ia, tanpa mengubah nada bicaranya, menjawab sambil menatap lurus ke arah Madeline. "Ya, memang.
Dan kau tahu kenapa? Karena kau pernah melakukan ini sebelumnya. Bedanya, kau melakukannya di belakangku. Sementara aku melakukannya di depanmu. Dan hari ini juga kau akan keluar dari pintu itu. Madeline berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap koper-koper itu seolah sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Chloe menangkup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dylan hanya menatap kosong, matanya memerah. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah sedang berpegangan pada sisa-sisa jiwanya agar tidak hancur berkeping-keping. Cameron lalu berjalan ke pintu, membukanya, dan mendorong koper-koper itu keluar satu persatu. Tanpa sedikit pun menoleh pada Madeline, ia mengucapkan kata-kata yang menyegel segalanya. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari rumah ini. Pergi. Madeline memegang kepalanya. Napasnya sesak, seakan ia akan rubuh saat itu juga. Tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Ia menyeret koper-kopernya ke tepi jalan tanpa menoleh ke belakang. Tak punya cukup keberanian untuk menatap wajah anak-anaknya, apalagi Cameron. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia tidak hanya membawa beban koper, tetapi juga beban dari setiap pilihan yang telah ia buat. Dan pada saat itulah, ia menyadari bahwa semua yang dulu terasa seperti kendali, keamanan, dan kekuasaan, kini telah menjadi debu. Ia telah kehilangan segalanya. Setelah semua yang terjadi, Cameron memutuskan untuk tidak hanya melakukan perubahan finansial, tetapi perubahan total dalam hidupnya. Ia mengorganisir segalanya, menyelesaikan urusan yang tertunda, menangani pembagian aset, mengurus setiap detail, dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Ini bukan hanya masalah materi. Tempat itu, meskipun kini menyimpan luka, juga merupakan tempat di mana ia menjalani momen-momen terbaik bersama anak-anaknya, dan ia tidak akan melepaskannya. Chloe dan Dylan, sejak hari pertama, menegaskan bahwa mereka akan tinggal bersamanya. Rumah yang pernah hancur itu kini mulai, sedikit demi sedikit, membangun kembali dirinya sendiri, tetapi dengan cara yang berbeda, lebih kuat, lebih tulus. Sementara itu, Madeline pergi dengan membawa beban dari pilihannya sendiri, dan seperti yang sudah diduga, ia langsung berlari ke pelukan Grant. Ia berpikir akan memulai hidup baru yang sempurna, penuh cinta, dan kebebasan. Semua hal yang ia yakini tidak ia dapatkan dalam pernikahannya. Pada beberapa hari pertama, segalanya tampak seperti dongeng. Jalan-jalan, makan malam, tersenyum dalam foto, semua rasa kebebasan dan kebahagiaan palsu yang selalu ia dambakan. Hanya saja, tidak seperti yang ia bayangkan, Grant bukanlah pangeran seperti yang ia kira. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari perilaku-perilaku aneh. Panggilan telepon yang disembunyikan, pesan-pesan yang coba ia samarkan, kepergian tanpa penjelasan, dan alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal. Tidak butuh waktu lama hingga kebenaran itu terungkap. Grant bukanlah pria yang berkomitmen, bukan seseorang yang mau membangun kehidupan bersama. Ia adalah seorang penakluk profesional, tipe pria yang mempesona, menaklukkan, bersenang-senang, lalu pergi begitu saja ke wanita berikutnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Madeline, tanpa banyak usaha, menemukan bahwa Grant berselingkuh dengan wanita lain. Ia melihat percakapan di ponselnya, memergoki pesan-pesan tengah malam, dan bahkan pernah mengikutinya, menyadari bahwa Grant berada di apartemen wanita lain. Guncangannya begitu hebat hingga, untuk beberapa saat, ia pikir ia akan pingsan di tempat. Tapi kenyataan menghantamnya dengan begitu keras dan tak terhindarkan. Ia tidak punya tempat untuk pergi, tidak ada orang lain untuk dituju, dan, betapapun memalukannya, ia harus menelan semua itu. Tentu saja Cameron mengetahuinya. Berita sampai kepadanya melalui jalan yang selalu ditemukan oleh takdir. Teman-teman, kenalan di kota, orang-orang yang bahkan tanpa sengaja membocorkan informasi. Dan ketika ia mengetahui bahwa Grant mengkhianati Madeline, reaksinya adalah yang paling mengejutkan.
Tidak ada senyum balas dendam, tidak ada provokasi, tidak ada kata-kata. Ia hanya diam. Ia melihat kehidupannya sendiri, menatap anak-anaknya, dan hanya memikirkan satu hal. Setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Tidak ada lagi ruang di dalam dirinya untuk dendam atau amarah. Yang ada hanyalah satu kepastian. Ia dan anak-anaknya bersama, mereka kuat, dan itu sudah cukup. Dan sementara Cameron terus melangkah maju, mengurus anak-anaknya, rumah, dan kehidupannya sendiri, Madeline hidup dalam keheningan, menanggung harga pahit dari pilihan yang ia buat. Ia menanggung rasa sakit karena kehilangan seluruh keluarga, karena mempertaruhkan segalanya pada seorang pria yang, pada dasarnya, tidak pernah mau menawarkan apapun lebih dari sekadar remah-remah perhatian. Dan, bahkan setelah mengetahui pengkhianatan itu, ia lebih memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Karena pada akhirnya, menelan harga dirinya sendiri terasa tidak terlalu sakit dibandingkan menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki siapa-siapa, tidak punya tempat untuk kembali, dan bahwa pintu yang dulu terbuka untuknya kini telah terkunci rapat, dan dialah yang memegang kuncinya. Curiga dengan istri atau menantu Anda? Jangan sampai mengalami apa yang kita lihat di video ini. Cek link di kolom komentar dan dapatkan e-book berisi tips berharga serta situs-situs yang disetujui oleh investigator untuk menghilangkan keraguan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.